Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang teknik pengumpulan data. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Rahma Alia Nur Arofah, Iin Anisulala, Hairunisa, Nuri Fatmah Lasari, Siti Maratus Solihah, Maria Ulfa, Bilfadli Mutaki, Bisma Septi Amalia, dan Iryina Aisyatu Fadila. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya. Pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat. Tujuan pengumpulan data adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memahami suatu fenomena, dan data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau merumuskan kebijakan. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kita akan membahas tentang observasi. Untuk yang pertama, definisi observasi. Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung sesuatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Akan tetapi, jika berdasarkan beberapa ahli, pengertian observasi sangatlah kompleks. Melansir laman studi Smarter, menurut Merriam-Webster, kata observasi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengenali dan mencatat fakta atau kejadian yang sering melibatkan pengukuran dengan instrumen atau catatan atau deskripsi yang diperoleh. Menurut Patton, ia menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang bersifat akurat dan spesifik guna mengumpulkan data dan mencari informasi terkait segala kegiatan objek penelitian. Sementara menurut Lady Christensen, mengartikan observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh informasi penting terkait seseorang, sebab apa yang dikatakan belum tentu sama persis dengan yang dikerjakan. Lalu ada pula menurut Mongono, ia menyebutkan bahwa pengertian observasi adalah suatu teknik untuk melihat atau mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh dan berkembang. Berikutnya, observasi dalam penelitian. Dalam penelitian, observasi mengacu pada penelitian, di mana peneliti mempelajari perilaku yang sedang berlangsung dari peserta atau objek mereka. Ini berbeda dengan teknik seperti wawancara dan kuesioner, karena observasi adalah studi tentang apa yang dilakukan subjek, bukan apa yang mereka katakan. Observasi adalah metode penelitian utama. Penelitian primer melibatkan pengumpulan data atau informasi yang sedang dipelajari secara pribadi. Ini kebalikan dari metode penelitian sekunder, di mana peneliti memilih untuk mempelajari data yang telah dikumpulkan sebelum studi mereka dimulai. Berikutnya, ciri-ciri observasi. Agar lebih paham mengenai pengertian observasi, berikut kita akan membahas ciri-cirinya observasi. Yang pertama, objektif. Observasi pada dasarnya wajib bersifat objektif atau harus diamati secara langsung dengan berdasarkan kondisi objek tunggal yang nyata. Yang kedua, faktual. Observasi juga harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, serta kebenarannya sudah dibuktikan tanpa ada dugaan tidak jelas. Yang ketiga, sistematis. Observasi wajib dilaksanakan untuk sesuai rencana atau metode yang telah ditentukan sedari awal dan tidak sembarangan. Kemudian, jenis-jenis observasi. Selain itu, observasi juga memiliki beberapa jenis. Adapun jenis observasi adalah sebagai berikut. 1. Observasi sistematis. Observasi sistematis merupakan jenis observasi yang dilakukan berdasarkan atas prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Biasanya, ketika ingin menggunakan tipe observasi ini, Anda harus menentukan terlebih dahulu faktor apa saja yang melatar belakangi pengamatan tersebut sesuai kategorinya. Yang kedua, observasi partisipatif. Sementara pengertian
Observasi partisipatif ialah jenis pengamatan yang dilakukan secara aktif. Artinya, Anda wajib terlibat langsung dalam proses penelitian atau pengamatan agar dapat memahami dan memperoleh informasi dengan jelas. Yang ketiga, observasi eksperimental. Lalu ada pula observasi eksperimental yang merupakan jenis pengamatan untuk suatu percobaan. Biasanya, tipe observasi ini ditunjukkan sebagai uji coba penelitian terhadap objek tertentu. Namun, observasi eksperimental cenderung memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Kemudian, fungsi dan tujuan observasi. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa fungsi dan tujuan observasi? Secara mendasar, tujuan dan fungsi observasi adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh data dan informasi. Tujuan observasi yang utama ialah untuk memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian. Observasi adalah salah satu jenis teknik pengumpulan data yang bisa Anda gunakan, baik sebagai karya ilmiah maupun tidak. Yang kedua, menarik kesimpulan. Selain itu, fungsi observasi juga sebagai metode praktik bagi peneliti agar bisa mendapat sebuah kesimpulan terkait objek yang menjadi kajian. Oleh karena itu, observasi memerlukan beberapa waktu dalam pelaksanaannya hingga nanti dapat menghasilkan suatu garis besar. Yang ketiga, menggambarkan objek. Ini yang terakhir, tujuan observasi adalah untuk membantu penelitian melihat dan mengamati objek penelitian menggunakan seluruh panca indera, sehingga hasil penggalian data Anda akan jauh lebih akurat ketika digabungkan dengan teknik pengamatan lainnya. Berikutnya, manfaat observasi. Setelah mengetahui fungsi dan tujuan di atas, lalu sebetulnya apa sih kegunaan melakukan teknik observasi? Adapun berbagai manfaat observasi adalah sebagai berikut. Merekam suatu kejadian atau peristiwa secara runtuh dan kronologis, menjelaskan suatu kejadian peristiwa dengan tingkat keakuratan yang tinggi, hasil penemuan dapat ditafsirkan dengan mudah, hasil observasi dapat membantu menginterpretasikan keadaan dunia nyata, dan dapat digabungkan dengan teknik lain untuk menghasilkan laporan. Oke, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan observasi. Setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk teknik observasi. Sebelum melakukan penelitian, ada baiknya Anda mengetahui sejumlah kelebihan dan kekurangan observasi berikut. Kelebihan observasi. 1. Dapat menghasilkan data secara langsung, entah itu dari komunikasi verbal atau tidak. Yang kedua, dapat merekam perilaku, perkembangan, ataupun hal lainnya mengenai fenomena objek penelitian ketika kejadian sedang berlangsung. Yang ketiga, memberikan hasil atau data informasi yang bersifat faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kekurangan observasi. Selain kelebihan di atas, Anda juga perlu mempertimbangkan beberapa kekurangan observasi di bawah ini. Yang pertama, harus melalui proses pengamatan yang memakan waktu dan biaya. Yang ketiga, tidak bisa dilakukan satu waktu saja. Aktivitas pengamatan cenderung mengganggu persoalan pribadi, seperti terkait perilaku menghadapi permasalahan orang tua. Bisa dilihat bahwa tujuan utama dilakukan observasi adalah untuk memperoleh data di lapangan secara faktual dan objektif. Sayangnya, metode ini memerlukan waktu yang cukup lama agar mampu menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah contoh dari observasi pada skripsi. Di sini untuk contoh pertama adalah skripsi dengan judul Penerapan Metode Qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 7 di MTS Ma'arif NU 2 Cilongok, Kabupaten Banyumas. Nah, dalam skripsi ini, yang pertama kita tulis adalah pengertian observasi terlebih dahulu. Lalu, kemudian bagaimana metode observasi ini digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu pada skripsi ini, dengan penerapan metode qiraah, metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dan meninjau dengan cermat dan langsung di lokasi penelitian, yaitu MTS Ma'arif NU 2 Cilongok, Kabupaten Banyumas.
Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan untuk membuktikan kebenaran dari semua desain penelitian, yaitu metode qiraah yang digunakan, sehingga peneliti dapat berinteraksi dengan subjek siswa secara langsung agar data yang didapatkan bersifat sistematis. Yang kedua, lalu di sini observasi digunakan untuk mengumpulkan data di antara lain, yaitu mengamati keadaan siswa yang sedang belajar di dalam kelas. Yang kedua, mengamati bagaimana guru bahasa Arab mengajar dengan menggunakan metode qiraah. Dan yang ketiga, mengamati lokasi penelitian dan lingkungan secara langsung. Untuk contoh kedua, yaitu skripsi dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab menggunakan media gambar pada siswa kelas 8B MTS Negeri 1 Purbalingga. Nah, seperti biasa untuk metode pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu pertama kita menulis bagaimana pengertian observasi. Selanjutnya, pada penelitian ini yaitu pembelajaran bahasa Arab menggunakan media gambar, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai letak geografis atau lokasi MTSN 1 Purbalingga dan bagaimana pembelajaran bahasa Arab menggunakan media gambar pada kelas 8B. Dengan ini, peneliti mengamati secara langsung tindakan guru, aktivitas, dan tingkah laku peserta didik, dan situasi belajar mengajar pada saat jalannya proses pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media gambar. Untuk contoh yang ketiga, yaitu skripsi dengan judul Penggunaan Media Sosial TikTok sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab Maharoh Istimak kelas 9 SMPNU Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Jadi, metode observasi pada penelitian ini yaitu penelitian menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran Maharoh Istimak. Di sini peneliti mengamati bagaimana pembelajaran Maharoh Istimak dengan menggunakan media sosial TikTok. Lalu, peneliti mencari tahu dan mengamati kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran TikTok ini. Peneliti juga mengamati bagaimana pencapaian siswa setelah belajar melalui media sosial TikTok. Di sini, peneliti mengamati hal tersebut dengan menggunakan satu kelas saja. Untuk yang wawancara adalah wawancara merupakan percakapan terstruktur antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara, salah satu dari pihak mengajukan pertanyaan, sedangkan dari pihak lain memberikan jawaban. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, kegiatan akademis, maupun dunia kerja. Dalam penelitian, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam dunia kerja, wawancara dilakukan untuk saling mengenal antara pelamar dan perusahaan. Selain materi wawancara, adapun contoh wawancaranya, yaitu peneliti dan responden. Peneliti menanyakan, apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana implementasi pembelajaran bahasa Arab di Universitas Nurul Jadid Paiton? Responden menjawab, ya tentu. Di Universitas Nurul Jadid Paiton, kami menggunakan e-learning sebagai media utama untuk pembelajaran bahasa Arab. Seluruh kelas Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan program studi non Bahasa Arab melakukan perkuliahan dengan menggunakan e-learning. Kami memiliki 14-16 kali pertemuan, termasuk ulangan tengah semester UTS dan ulangan akhir semester UAS. Selanjutnya adalah materi dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelusuri dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa catatan tertulis, gambar, rekaman, surat, majalah, artikel, laporan, foto, atau video. Dokumen yang digunakan dalam dokumentasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah dokumen primer, yaitu dokumen yang dibuat langsung oleh orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, seperti surat, autobiografi,
atau arsip organisasi. Yang kedua adalah dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang tidak terlibat langsung seperti buku, artikel, jurnal, atau laporan penelitian lain. Kegunaan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau kuesioner. Metode ini berguna juga untuk menelusuri data historis atau menambah kedalaman analisis dengan mendukung fakta dan informasi dari metode lain. Keunggulan dokumentasi terletak pada kelengkapan dan keandalannya, terutama dalam penelitian historis. Data tertulis dalam dokumentasi juga dapat diakses kapan saja. Namun, kelemahan dokumentasi adalah tidak semua dokumen mudah diakses. Seringkali memerlukan izin khusus dan interpretasi dokumen bisa bersifat subjektif. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan metode dokumentasi, meliputi yang pertama adalah identifikasi dokumen yang relevan, yang kedua meminta izin akses jika diperlukan, ketiga menganalisis isi dokumen sesuai pertanyaan penelitian, dan yang terakhir adalah membandingkan hasil analisis dengan data dari wawancara atau observasi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif seperti dalam kajian sejarah, sosiologi, dan antropologi. Berikut beberapa contoh dokumentasi yang umum ditemukan dalam skripsi. Yang pertama, dokumentasi data mentah. Contohnya seperti kuesioner penelitian, hasil wawancara, catatan lapangan, data hasil pengujian, data statistik, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan data asli yang digunakan dalam analisis dan mendukung kesimpulan penelitian. Formatnya bisa berupa file digital, misalnya file Excel, Word, PDF, foto, gambar, atau bentuk lainnya. Yang kedua, dokumentasi proses penelitian. Contohnya seperti jadwal penelitian, catatan hari peneliti, foto kegiatan penelitian. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, memberikan gambaran tentang metode yang digunakan, dan menunjukkan alur penelitian. Formatnya seperti catatan tertulis, foto, video, log file, atau bentuk lainnya. Yang ketiga, dokumentasi alat dan bahan. Contohnya seperti spesifikasi alat yang digunakan dalam penelitian, jenis bahan penelitian, cara penggunaan alat, dan sumber bahan. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, memastikan kelengkapan dan relevansi alat dan bahan. Formatnya seperti catatan tertulis, foto, manual alat, atau dokumen lainnya. Yang keempat yaitu dokumentasi hasil penelitian. Contohnya seperti tabel data hasil penelitian, grafik atau diagram yang menggambarkan hasil penelitian, analisis statistik. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan hasil penelitian secara detail, memberikan informasi yang jelas tentang data yang diperoleh. Formatnya seperti tabel, grafik, diagram, teks, file, dan data digital. Yang kelima, dokumentasi kesimpulan dan saran. Contohnya yaitu seperti ringkasan hasil penelitian, kesimpulan yang dirumuskan, saran untuk penelitian selanjutnya. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan hasil akhir penelitian, memberikan interpretasi dan makna terhadap hasil penelitian, dan memberikan arah untuk penelitian selanjutnya. Formatnya seperti teks tertulis dalam bentuk paragraf atau poin-poin. Demikian pembahasan mengenai teknik pengumpulan data dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.